dari saya ya, demikian penjelasan terkait dengan aplikasi, dan untuk selanjutnya saya serahkan. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, salam berbagi informasi. Pada hari ini saya berkesempatan untuk sedikit berbagi informasi menyangkut dengan penataan pondok pesantren yang hingga saya ini mungkin kawan-kawan kita dari penyuluh agama Islam dalam fokus ya untuk mendata penataan pondok pesantren dalam pencapaian target daripada Pak Menteri Agama. Yang informasinya beliau juga akan bertemu langsung dengan Bapak Presiden dalam hal melaporkan pesantren yang terdeteksi ini dalam pencegahan mitigasi bencana. Oleh karenanya, tentunya rekan-rekan sekarang pasti kesulitan untuk mengakses link tersebut yang hingga saat ini masih tercatat dalam pengembangan. Maka dari itu kebetulan kemarin saya juga sedikit merekorder daripada pembahasan mendetil tentang tahapan-tahapan ataupun teknis untuk mengikuti tersebut. Oleh karenanya hari ini saya coba berbagi pada rekan-rekan, semoga bermanfaat. Saksikan video berikut. Terima kasih. Semoga sukses. Salam penataan pondok pesantren. Di Stui atau di Kampung Jawa, alamat tempat tugas Bapak Ibu ya. Mohon sekali lagi alamat tempat tugas, jangan alamat tempat tinggal. Ini bukan alamat tempat tinggal, alamat tempat tugas. Nah, terus diisi provinsinya apa, kabupaten kota, kecamatannya, desanya, terus langsung klik buat akun. Nah, setelah kita klik buat akun, ya, kecamatan dan provinsinya semua tempat tugas. Jangan tempat tinggal, bukan tempat tinggal, tempat tugas kita. Baik, setelah itu nanti kita akan, setelah ada akunnya, maka akan berhasil login seperti ini. Saya tadi coba-coba buat akun, sudah ada akunnya seperti ini. Kalau ada bingung, saya dibuka aja link. Oke, tadi barusan Pak Rahmat juga ada share linknya ke dalam grup pesantren, nanti bisa diakses. Nanti tolong Bu Evi minta tolong kepada kawan-kawan agar di-share ke grup Bimas, karena ini sangat penting ke penyuluh. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti akan ada muncul aplikasinya seperti ini. Aplikasi ini terkoneksi dengan aplikasi EMIS Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ya, maka kita klik lembaganya. Nah, di sini akan muncul lembaga-lembaga di mana kita tempat bertugas tadi. Nah, karena saya mengkliknya di posisi Banda Aceh, maka munculnya tuh semua lembaga-lembaga yang ada di Banda Aceh. Nah, ini semua. Nah, yang perlu sekarang, yang untuk laporan Bapak Menteri kita ke Bapak Presiden, yaitu tentang pondok pesantren. Makanya klik saja yang pondok pesantren dulu. Yang lain kita abaikan saja. Kita yang penting pesantren dulu, Pak. Kalau nanti ada PKPPS, SPM, PDF itu abaikan saja, karena rumah besarnya di pesantren. Nah, pesantren itu dulu yang harus kita selesaikan. Nah, di sini kita, misalnya di sini saya sudah ada Mahat Darul Tahfiz Al-Ikhlas. Kita klik di sini Bapak Ibu, ya. Nah, kalau memang data emisnya sudah lengkap, maka dia akan terkoneksi ke dalam aplikasi ini. Nah, ini informasi pokoknya, kita bisa lihat nama lembaganya seperti ini, alamat emailnya, nomor telepon lembaga belum disebutkan. Ini minta tolong nanti kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kepada bapak penyuluh ya, atau nanti agar dapat mengisi dengan lengkap apa yang dibutuhkan di dalam aplikasi ini. Nah, seperti tahun berdiri ini belum juga diisi. Kita harus tahu kapan dia berdirinya, apakah sudah lama ataukah masih baru. Ini tolong diisikan di sini. Terus semua apa yang dibutuhkan di dalam aplikasi mohon diisi. Ini sangat sederhana dan sangat gampang saya rasa. Tidak perlu gampang lah pokoknya. Nah, untuk longitude ini sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting. Jadi ini kayaknya belum diisi di dalam aplikasi EMIS. Nanti Bapak Ibu tinggal mengklik OK saja ya. Terus kita langsung klik lokasi saya di sini. Nah, setelah lokasi saya dia akan muncul. Nah, lokasi jangan di tempat saya sekarang, tapi ini lokasi nanti Bapak Ibu berada di pondok pesantren tersebut, maka dia akan
akan langsung terkoneksi, dia akan langsung terisi sendiri longitude sama latitude-nya. Setelah ini aplikasi pemberitahuan kepada teman-teman ya, kami juga barusan tahu tadi dari kawan-kawan direktorat bahwasanya aplikasi ini sedang dikembangkan. Mungkin nanti akan ada muncul-muncul menu-menu baru ya, karena saya lihat di sini belum ada upload untuk foto-fotonya, belum ada. Mungkin nanti malam atau besok ini mungkin menu-menu tersebut sudah akan tampil. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang muncul di sini. Nanti kalau ada yang masih belum paham atau yang ada kurang apa masih belum mengerti, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, setelah itu kita lakukan simpan dan kita masuk ke poin kedua. Nah, ini yang paling penting, sarana dan prasarana. Nah, di sini kita akan klik ya. Nah, kalau memang sudah ada yang pernah diisi sarana prasarana, dia akan muncul di sini. Kalaupun tidak ada, kita tetap klik tambah sarana dan prasarana. Nah, inilah yang sangat dibutuhkan. Misalnya bangunan yang di pondok pesantren tersebut kan banyak jenisnya Bapak Ibu. Apa yang misalnya kita klik di sini, misalnya gedung Asrama Putra. Kita klik gedung Asrama Putranya, terus kita buat nama gedungnya apa misalnya, misalnya Ali bin Abi Thalib misalnya, kan ada namanya dia itu kan, nama bangunannya apa misalnya. Nah, terus kontribusi pemerintah, apakah ini bangunan merupakan bantuan pemerintah atau tidak? Kalau emang ya bantuan pemerintah, diklik di sini Bapak Ibu. Nah, kalau bagi bangunan tersebut belum memiliki PPG atau IMB, maka jangan dicentang. Tapi kalau sudah memiliki, maka di sini juga diklik. Nah, sedang diklik, terus nanti tolong diupload piagamnya di sini. Tadi saya jelas mendengarkan dari penyampaian dari direktorat bahwasanya yang perlu diupload di sini adalah piagamnya, piagam PBG-nya, ya, persetujuan bangunan gedungnya. Kalau emang ada diupload, kalau tidak ada jangan diklik, dimatikan saja. Nah, kalau sudah ada ini, otomatis SLF juga ada gitu kan, sertifikat layak fungsi. Nah, ini juga diupload, kalau memang ada, diupload kemari, ya, diklik juga. Kalau nggak ada, jangan diklik. Nah, terus nanti kondisi bangunannya bisa dijelaskan di sini, yang baik berapa unit, ya, yang rusak berapa unit, yang kondisi rusak ringan berapa unit, kondisi rusak berat berapa unit, dan terus buat selesai. Nah, itu saja laporan yang kita buat untuk sementara. Maka mungkin nanti malam akan ada penambahan atau mungkin seperti ini, saya kurang paham juga ya, karena aplikasi ini memang baru saja dibuat oleh teman-teman direktorat. Mungkin nanti akan ada penambahan menu-menu yang lain gitu. Setelah itu, oke, nanti kita pendataan lagi ya bagi lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Ini saya di sini pesantren di Banda Aceh, di lokasi saya sekarang ada sekitar 10 lembaga. Nah, nanti bagaimana strateginya Bapak Ibu di lapangan, penyuluh ini, apakah dibagikan tim atau seperti apa? Mungkin nanti teknisnya tuh masing-masing dari kabupaten kota. Pak Konanda atas penjelasannya terkait teknis penggunaan aplikasi baru prasarana pondok pesantren. Jika dilihat menunya, aplikasi ini cukup sederhana. Data pokoknya hanya kualitas bangunannya, rusak, tidak rusak, kemudian dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti PMB dan juga yang lainnya. Yang penting adalah titik lokasi. Jangan sampai titik lokasi itu salah. Apalagi kalau memang penyuluh itu berada di lokasi pesantren, langsung diklik lokasi saya, maka akan langsung terkoneksi dengan GIS. Jadi langsung terdata GIS-nya. Sebelum kita membuka pertanyaan, mungkin